Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kajian meniti jalan insan mustaqim melalui channel dakwah Gubuk Studio. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahmat Allah, Nur Muhammad, dan hubungan antara yang qadim dengan makhluk yang baharu. Para saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang rahmat Allah, sesungguhnya kita sedang membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap detik yang kita jalani, setiap nikmat yang kita rasakan, bahkan setiap ujian yang menimpa kita, semuanya berada dalam lingkup rahmat dan kehendak Allah. Seringkali manusia menganggap bahwa rahmat hanyalah sesuatu yang menyenangkan. Ya, ketika rezeki lancar, badan sehat, keluarga harmonis, kita menyebutnya sebagai rahmat. Namun ketika datang kesulitan, sakit, kehilangan, atau musibah, dan semacamnya, kita merasa seolah-olah rahmat itu telah hilang. Padahal hakikatnya tidak demikian, ya para saudaraku sekalian. Hujan yang turun menyuburkan tanah adalah rahmat. Namun hujan yang sama ketika mendatangkan banjir, ini pun tetap berada dalam kehendak dan hikmah Allah. Yang berbeda hanyalah ini pada dasarnya cara manusia merasakan dan memandangnya. Jadi di balik semua itu terdapat satu kenyataan yang sama, yaitu bahwa seluruh keberadaan makhluk berdiri karena limpahan kasih sayang Allah yang bersumber dari sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu seluruh kejadian, semuanya ini pada hakikatnya berlangsung ini dalam koridor makna Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para saudaraku sekalian, basmalah itu, kalimat basmalah maksudnya, ini bukan sekedar kalimat pembuka. Kalimat basmalah tersebut ini adalah merupakan pengakuan, pada dasarnya bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, bahkan tidak ada keberadaan apapun kecuali semata-mata karena Allah. Semua sebab yang kita lihat di dunia ini hanyalah sarana bergerak, di bawah kehendaknya, di bawah kehendak Allah. Inilah yang disebut rahmat yang umum atau rahmah ammah, yaitu rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali. Orang beriman mendapatkannya, orang yang belum beriman juga mendapatkannya, manusia mendapatkannya, bahkan seluruh alam semesta juga itu mendapatkannya. Namun di samping rahmat yang ammah, yang umum tersebut, ada pula rahmat yang khusus, atau rahmat khosoh. Rahmat inilah yang mengantarkan seseorang kepada hidayah, menghantarkan seseorang kepada kedekatan kepada Allah, dan menghantarkan pada keselamatan hidupnya di akhirat. Disinilah makna syafaat menjadi sangat dalam. Para saudaraku sekalian, syafaat itu adalah bagian dari rahmat Allah yang dipilihkan, secara khusus untuk menolong dan menyelamatkan hamba-hambanya yang terpilih.
Rahmat belum tentu syafaat, tetapi syafaat pasti merupakan bagian dari rahmat Allah. Pahami ya para saudara. Oleh karena itu, seorang mukmin ya, seorang yang beriman ini diajarkan untuk memandang seluruh kehidupannya ini dengan kacamata tauhid. Ya. Apa yang sesuai dengan keinginan kita, ini tidak selalu menjadi kebaikan yang sesungguhnya. Dan apa yang bertentangan dengan keinginan kita, ini juga belum tentu merupakan keburukan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hadisnya mengatakan, wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Para saudaraku sekalian, hadis ini menegaskan bahwa seorang mukmin ini meyakini bahwa seluruh kejadian berada dalam kehendak Allah. Adapun baik dan buruk dari sisi tanggung jawab moral ini tetap terkait dengan pilihan dan perbuatan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada sesuatu pun manusia yang benar-benar kosong dari rahmat Allah. Bahkan keberadaan kita saat ini pun merupakan bukti nyata dari rahmatnya. Anda bisa mendengarkan video ini, ya, bisa mengikuti video ini. Ini adalah semata-mata karena rahmatnya. Keberadaan Anda, keberadaan makhluk, seluruh makhluk jagat semesta raya, sifatnya, perbuatannya yang Anda temukan, itu semua terjadi karena rahmat Allah. Ya. Yang ammah tentunya, rahmat yang umum. Ya. Jadi puncak dari manifestasi rahmat Allah itu adalah, ini ditegaskan sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak dikatakan hanya bagi para manusia, tapi bagi seluruh alam. Para saudaraku sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya pembawa syariat, dan bukan hanya sebagai pembawa hukum-hukum agama. Kehadiran beliau ini merupakan rahmat yang menjangkau seluruh alam. Ya. Melalui beliau manusia mengenal Allah. Melalui beliau manusia mengenal jalan keselamatan, mengenal akhlak mulia, dan mengenal tujuan hidup yang sebenarnya. Para saudaraku sekalian, ketika para ulama dan para arif billah ini berbicara tentang hubungan antara Allah yang bersifat qadim dengan makhluk yang bersifat bahu, mereka menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Jika dikatakan Allah itu bersifat qadim, ini maksudnya ya, huwal awwal wal akhir. Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dan ini dapat berarti bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apapun, oleh pikiran, oleh angan-angan, bahkan andai seluruh pikiran dan angan-angan para makhluk ini dijadikan satu, kemudian digunakan untuk berpikir dan membayangkan Allah, ini hakikat Allah tidak akan pernah bisa dicapai. Jadi perkataannya, semuanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, apapun yang berhubungan dengan Allah, itu semua bersifat qadim, tidak bisa dijangkau. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi yang dimaksud qadim. Sedangkan bahu itu, ini justru kebalikannya. Ya, wujudnya diwujudkan, sifatnya disifatkan, perbuatannya diberi kemampuan berbuat dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi Allah itu bersifat qadim, tidak berawal dan tidak berakhir. Sedangkan seluruh makhluk itu bersifat baru, diciptakan setelah sebelumnya tidak ada.
laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya. Oleh karena itu, zat Allah yang maha agung ini tidak dapat dijangkau oleh keterbatasan makhluk. Maha suci Allah dari segala jangkauan. Jangkauan akal manusia yang sangat terbatas. Penglihatan manusia sangat terbatas. Dan kemampuan makhluk pun sangat terbatas. Bahkan digambarkan seperti di atas, seluruh makhluk ini menjadikan satu pikiran dan angan-angannya juga tidak akan mampu mencapai hakikatnya. Ya, karena keterbatasannya tentunya. Ya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Ketika Tuhan menampakkan diri, ya, bertajalli kepada gunung itu, dia menjadikan gunung tersebut hancur luluh, dan Musa pun pada saat itu jatuh pingsan. Para saudaraku sekalian, perhatikanlah, gunung yang begitu kokoh hancur ketika menerima tajalli ilahi. Tajalli maksudnya Allah menampakkan diri, menyatakan, memperjelas keberadaan dirinya. Nabi Musa yang mulia pun jatuh tak sadarkan diri. Ini mengandung makna di mana menunjukkan bahwa makhluk yang baru, yang lemah, ini tidak akan sanggup menanggung manifestasi kehendak dari keagungan Allah bila secara langsung. Karena itulah maka para ulama hikmah ini sempat memberikan statement, ungkapan yang mengatakan, ya ajab, sungguh mengherankan, kaifa yazharu wujudu fil adami am kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahul wasful tidami. Alangkah mengherankan bagaimana mungkin yang baru itu dapat berdiri di hadapan yang qadim. Ya. Jika gunung saja itu luluh, Musa yang mulia saja pingsan, ya, sedangkan pada faktanya, kenyataannya, segala sesuatu terjadi semata-mata sebab Allah. Ya. Ini dapat kita analogikan, daun bisa bergerak semata-mata karena hembusan angin. Hembusan angin bersifat qadim, anginnya bersifat qadim, bergerak-geraknya daun ini bersifat baru. Ya. Ya. Bagaimana mungkin? Kok bisa terjadi? Ya. Ya. Ini yang menjadi pertanyaannya. Jawabannya ini bukan karena kemampuan makhluk yang jelas, ya, tetapi karena rahmat Allah yang melimpah. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu perbuat. Makhluk bisa berbuat, bersifat, berwujud dan sebagainya, itu semata-mata dicipta oleh Allah. Namun kembali ke pertanyaannya tadi, Allah itu bersifat qadim, makhluk itu bersifat baru. Ya. Ketika Allah berkehendak kita ini berwujud, kok kenyataannya kita menjadi mampu berwujud. Kenapa? Karena kita ini baru, sedangkan Allah itu qadim. Ya, di sini yang menjadi pertanyaannya. Jadi segala daya yang kita miliki semuanya hanyalah pemberiannya. Ya, karena itu ini kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan semata-mata atas kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Para saudaraku sekalian, dalam pandangan para arif billah, seluruh alam semesta, ya, ini ibarat cermin yang memantulkan cahaya. Yang tampak pada cermin itu bukanlah sumber cahaya itu sendiri. Cahaya sejati tetap berasal dari sumbernya.
Mereka menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih menghadirkan tatanan rahmat ini agar makhluk dapat menerima limpahannya sesuai kemampuan masing-masing. Dalam penjelasan tasawuf ini, tatanan rahmat itu dikenal dengan istilah Nur Muhammad, atau Al-Haqiqatul Muhammadiyah, yaitu cahaya pertama yang menjadi media tajalli dari rahmat Allah kepada alam semesta. Ya. Namun ini perlu dipahami bahwa pemahaman ini tidak bermakna bahwa Nur Muhammad adalah zat Allah, bukan. Ya, bukan pula berarti menyamakan Nur Muhammad ini dengan Allah. Tidak demikian. Akan tetapi para ulama di sini menjelaskan bahwa Allah menjadikan beliau sebagai sebab, ya, dan sarana rahmat bagi alam semesta. Ya. Jadi ini harus dipahami, jangan sampai terjadi tergelincir akidah. Ini sebagaimana mata manusia tidak mampu menatap matahari. Ya bila secara langsung dalam waktu yang lama. Tetapi para manusia tersebut ini justru dapat menikmati cahayanya melalui pantulan yang sesuai dengan kemampuan penglihatan. Ya demikian pula makhluk menerima limpahan rahmat Allah ini melalui tatanan hikmah yang telah Allah tetapkan. Ya. Dengan demikian, keberlangsungan alam semesta ini bukanlah karena kekuatan yang dimiliki makhluk itu sendiri. Ya. Jadi semua terjadi karena izin Allah yang terus menerus mengalir, ini kepada seluruh ciptaannya. Ketika seseorang memahami hakikat ini, maka otomatis perlahan-lahan keakuannya ini akan luluh anannya. Ia tidak lagi merasa hebat karena ilmunya, tidak lagi merasa kuat karena kekayaannya, tidak lagi merasa mulia karena kedudukannya. Kenapa? Sebab ia menyadari bahwa dirinya hadir tanpa kuasa. Ia hidup karena izin Allah, ia bergerak karena pertolongan Allah, dan ia bertahan karena rahmat Allah. Hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka illa billah. Sehingga saya tidak merasa menemukan apapun, tidak merasa mendengar, melihat, menemukan, bergerak, berdiam, bahkan tidak merasa, kecuali semua itu adalah illa billah, melainkan semuanya adalah Allah, rahmat Allah. Pahami dan renungkan ya para saudaraku. Para saudaraku sekalian, dari sinilah kemudian lahir sikap tawadhu, sikap tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah. Seorang hamba tidak lagi sibuk membanggakan dirinya, tetapi sibuk mensyukuri karunia-Nya, karunia Tuhan. Para saudaraku sekalian, ketahuilah, ma'rifah yang sejati itu, ini bukanlah merasa telah melihat Allah ya dengan mata kepala, bukan. Allah laisa kamitslihi syai'un, ingat. Jadi jika dikatakan melihat Allah, bukan yang dimaksud itu bukan melihat dengan mata kepala. Ya. Ma'rifah itu adalah sirnanya, hilangnya kesombongan diri di hadapan keagungannya. Ya. Luluhnya, hilangnya anannya, pengakuan. Ma'rifah adalah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka marilah kita merenungkan kehidupan ini dengan hati yang jernih. Setiap tarikan nafas adalah rahmat. Setiap gerakan adalah izin. Setiap kejadian adalah bagian dari kehendaknya. Kita hanyalah makhluk yang baru, sedangkan Allah adalah yang qadim. Kita hanyalah bayangan, sedangkan Dia Allah adalah sumber cahaya.
Setiap kejadian adalah bagian dari kehendak. Semoga Allah menanamkan di dalam hati kita pemahaman yang benar tentang rahmat-Nya, menumbuhkan kecintaan di hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, serta membimbing kita semua untuk selalu tunduk dan berserah diri hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para saudaraku, kajian kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pahami pada hari ini, kali ini benar-benar membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah yang sebesar-besarnya bagi kita semua di dini wa dunia wal akhirah. Dan tentunya dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perenungan-perenungan di masa-masa yang akan datang. Dan saya ucapkan sampai jumpa pada kajian di Jalan Insan Mustaqim episode berikutnya tentunya ya. Dan pesan saya, ikuti setiap kajiannya ini secara berurut, karena urutan dari edisi-edisi yang kami sampaikan ini pada dasarnya merupakan peta perjalanan rohani menuju pada keridhaan Allah ya. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.